Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nurul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah Balaghah, dan yang saya banggakan teman-teman kelas PBAB. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tin Maratul Fatinah, NIM 2219075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan makalah yang berjudul Al-Qasar. Materi pertama yaitu pengertian Al-Qasar. Al-Qasar secara bahasa berarti sama dengan takhsis atau pengkhususan. Secara terminologi, Al-Qasar adalah mengkhususkan sesuatu dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Dalam qasar mengandung dua bagian pokok, yaitu yang pertama maksur yaitu sesuatu yang dikhususkan, dan maksur alaih yaitu yang menerima pengkhususan. Contohnya, Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah. Contoh di atas itu mengandung maksud bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, tidak ada selain Allah yang kita sembah. Jadi kita itu hanya menyembah kepada Allah, tidak ada yang lain. Kata na'budu adalah maksur, dan kata iyyaka adalah maksur alaih. Cara yang digunakan dengan takdim mahaqqahu at-ta'khir, yaitu mendahulukan sesuatu yang biasanya diakhirkan. Dari penjelasan di atas itu dapat diketahui bahwa qasar adalah mengkhususkan dengan menggunakan 4 sighah atau bentuk. Yang pertama itu menggunakan nafi atau pengingkaran, dan istina atau pengecualian, di mana maksur alaihnya terletak pada setelah istisna. Yang kedua, innama atau hanyalah, di mana maksur alaihnya terletak di akhir. Yang ketiga, menggunakan takdim mahaqqahu at-ta'khir, yaitu mendahulukan yang seharusnya di akhir, dan maksur alaihnya itu bagian yang didahulukan itu. Yang keempat, yaitu menggunakan a'tof dengan bal atau lakin yang berarti tetapi, yang menjadi maksur alaihnya adalah kata yang ada sesudahnya bal atau lakin itu. Terus atau dengan a'tof yang berarti bukan, maka maksur alaihnya adalah kata yang membanding yang ada sebelum la. Sekian penjelasan dari materi yang saya bisa jelaskan. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang alat-alat atau sarana qasar. Yang masyhur alat-alat qasar ada 4. Yang pertama nafi dan istisna, yang maksur alaihnya terdapat setelah huruf istisna. Contohnya masyauki illa syair wa masyauki illa syair. Yang kedua yaitu innama, maksur alaihnya adalah lafal wajib disebut terakhir, lafaz yang wajib disebut terakhir. Contohnya di dalam surat Al-Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang ketiga yaitu a'tof dengan la, bal atau lakin. Contohnya ma ana tajir bal fallah. Yang keempat yaitu
tentang didahulukan lafaz yang seharusnya diakhirkan. Maksur alaihnya adalah lafaz yang didahulukan. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in surat Al-Fatihah. Nah, yang pertama itu nafi, mencegah, atau maksur alaihnya terdapat di dalam setelah huruf istisna. Yang kedua yaitu innama, memakai lafaz yang menunjukkan bahwa benar. Yang ketiga yaitu la, bal atau lakin. La itu tidak, bal tetapi, atau lakin tetapinya. Bila atof memakai huruf la, maka maksur alaihnya adalah lafaz yang bertolak ke belakang dengan lafaz yang jatuh setelah la. Dan bila atofnya dengan bal atau lakin, maka maksur alaihnya adalah lafaz yang jatuh setelahnya dengan kata lain. La bermakna mengeluarkan maktuf dari hukum yang berlaku untuk maktuf alaih. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya Dian Ivana Sapitri, NIM 2219067. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam qasar. Qasar dilihat dari sudut pandang dua tepi qasar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu qasar sifah ala mausuf, dan yang kedua qasar mausuf ala sifah. Yang pertama yaitu qasar sifah ala mausuf, merupakan qasar yang maksurnya merupakan sesuatu yang menunjukkan sifat, dan maksur alaihnya menunjukkan sesuatu yang disifati. Contohnya lafaz la ilaha illallah, yang artinya itu Tuhan hanya Allah. Pada lafaz la ilaha, ilahnya itu posisinya sebagai maksur. Secara bersamaan maknanya pun menunjukkan sifat, dan kata Allah posisinya sebagai maksur alaih, dan secara bersamaan juga maknanya menunjukkan sebagai mausuf. Jadi sehingga kalimat di atas itu disebut qasar sifat ala mausuf. Karena kata Allah, kata ilaha posisinya sebagai maksur dan maknanya menunjukkan sifat, diringkas hanya pada Allah yang posisinya sebagai maksur alaih dan maknanya menunjukkan mausuf, dan terjemahannya menjadi Tuhan ya Allah. Yang kedua yaitu qasar mausuf ala sifah, merupakan qasar yang maksurnya itu menunjukkan mausuf, sedangkan maksur alaihnya menunjukkan sifat. Contohnya ma Muhammadun illa rasul, yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Kata Muhammad pada contoh di atas posisinya sebagai maksur. Pada saat yang sama aspek makna Muhammad menunjukkan sesuatu yang disifati dan disebut sebagai mausuf. Sementara kata rasul posisinya sebagai maksur alaih. Kemudian pada saat yang sama makna rasul menunjukkan sifat, sehingga qasar ini disebut sebagai qasar mausuf ala sifah. Qasar dilihat dari sudut pandang makna faktual itu dibagi menjadi dua, yaitu qasar hakiki dan qasar idhofi. Qasar hakiki merupakan qasar yang maknanya secara faktual benar adanya, kapan saja dan di mana saja, abadi dan tidak dibatasi waktu dan ruang. Lalu bagaimana apabila antara makna dan esensi dari pernyataan tersebut menggambarkan sesuatu yang sebenarnya? Nah, ini ada contohnya, yaitu la yarawi misra minal anhari alat dalil. Ya, artinya yang mengairi Mesir hanya sungai Nil. Lah, kalimat yang mengairi Mesir hanya sungai Nil pada contoh di atas itu memberi informasi bahwa sumber irigasi atau pengairan di Mesir itu hanya sungai Nil. Bukan saja pada saat tertentu, akan tetapi memang sepanjang masa, bahkan hingga kini dan akan datang, tidak dibatasi waktu. Lah, inilah yang disebut dengan makna faktual, abadi dan sesungguhnya. Kemudian qasar idhofi. Qasar idhofi adalah qasar yang maknanya secara faktual dibatasi waktu dan atau tempat tertentu. Informasi yang dikandung struktur kalimat qasar idhofi itu benar adanya. Hanya saja benar adanya itu ketika dihubungkan dengan waktu dan atau tempat tertentu saja, tidak berlaku umum. Contohnya yaitu la mujtahida al-alim, yang artinya yang sungguh-sungguh hanya alim. Nah, pada kalimat yang sungguh-sungguh hanya alim, pada
contoh di atas itu memberi informasi bahwa yang sungguh-sungguh hanya Ali. Namun muncul pertanyaan, kapankah, besokkah, setahun yang lalukah, di sekolahnya kah, atau di kelasnya, atau di seluruh sekolahnya yang ada? Bisa jadi jawabannya adalah bahwa yang sungguh-sungguh memang hanya Ali, tetapi kesungguhan itu dicapainya pada tahun ajaran yang lalu, dan itu pun hanya di kelasnya saja. Adapun jika dihubungkan dengan waktu tertentu yang lain atau dihubungkan dengan tempat tertentu yang lain, bisa jadi yang sungguh-sungguh bukan hanya Ali. Seperti itu. Jadi itu tergantung. Kalau qasar idhofi itu struktur kalimatnya benar adanya, hanya saja benar adanya itu ketika dihubungkan dengan waktu dan atau tempat tertentu saja, tidak berlaku untuk umum. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.